Oke, dina wasiat anu salapan eta anu kaopat rek mertelakeun tentang kewajiban urang nyaeta neangan ilmu syariat. Wa huwa al-ulumu salah satu allati yasrahu biha wa hiya naon cenah ilmu syariat teh nyaeta ilmu allati yasihul ibadati al-ibadata ilmu anu ngesahkeun kana ibadah urang. Secara syariat setiap ibadah itu harus didasari dengan sah. Mau itu ibadah yang wajib supaya mengukurkan kewajiban, maupun itu ibadah sunnah supaya mendapatkan pahala. Itu semuanya harus didasari dengan syariat, ilmu syariat. Wal ilmu alladzi yasihul aqidata jeung kadua wajib ain personality tidak bisa diwakili oleh orang lain, yaitu mengetahui tentang ilmu aqidah berkaitan keyakinan kita kepada Allah, dari mulai sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah, dari mulai sifat wajib bagi para nabi dan rasul, sifat jaiz, sifat mustahil, dari mulai aqidah berkaitan dengan ketuhanan uluhiyah atau teologi, ya. Nah, itu wajib kita pelajari. Akidah ini berkaitan siapa yang kita ibadahi. Ya. Kita tahu sholat bisa wudhunya, bisa sholatnya benar, tapi tidak mengenal siapa yang diibadahi, ditakutkan sholatnya tidak diterima. Walimu lagi aqidah, ilmu untuk mengetahui siapa yang kita ibadahi. Biasanya disebutnya ilmu aqidah ini ilmu tauhid, ya, dari mulai kitabnya Aqidatul Awwam gitu ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz gitu ya. Wajib kita pelajari, jangan sampai ya, kita ibadah secara fikih sudah benar, tapi secara akidah kita menyimpang. Sebagaimana akidah mayoritas kita di Indonesia terutama itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah yang terus menerus saling menyambung sampai melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, akidah yang kita pegang Ahlussunnah itu dipedomani oleh dua ulama besar, yaitu Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Sehingga kelompokanlah di situ ada kelompok Maturidiyah ataupun Al-Asy'ariyah. Di Indonesia mayoritas Asy'ari. Yang berkaitan dengan Allah ada istawa, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketuhanan, ya itu sebutnya ilmu akidah atau tauhid, ya. Yang ketiga wal ilmu ladzi yaslihu al-qalba. Yang kedua, setelah kita mempelajari fikih tata cara ibadah supaya sah, kemudian kita mengenal siapa yang kita ibadahi dengan akidah yang lurus tanpa menyimpang, ya, sebab apabila ibadah kita sudah benar tapi akidahnya menyimpang, ibadah kita menjadi sia-sia. Wal ilmu ladzi yaslihu al-qalba. Yang ketiga, ilmu yang memperbaiki hati kita. Dari mulai memperbaiki hati itu stepnya dari mulai menghilangkan penyakit, dari mulai mendeteksi diagnosis penyakitnya apa ini, apakah dia ngomong suka tinggi, apakah dia memiliki sifat sombong, takabur, apakah
itu dengan ilmu allati yasuddu, yaitu ilmu tasawuf, ya, ilmu pembersih hati. Setelah hati kita bersih dari penyakit, supaya tidak kena lagi penyakit, hati kita harus disehatkan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan sifat-sifat yang berlawanan dengan penyakit hati. Sifatnya bakhil, berarti harus dilatih dirinya untuk menjadi dermawan. Sifatnya sombong, berarti harus dilatih dia untuk selalu tawadhu. Dilawan, masukkan sifat-sifat yang positif supaya hatinya kuat. Kalau hatinya kuat, kembali lagi, maka akidah yang dia pegang pun akan kuat. Kalau hati dan akidahnya sudah kuat, maka menjalankan semua ibadah kepada Allah pun terasa ringan. Jadi kalau ibadah masih berat dilaksanakan, bisa jadi hatinya masih lemah, ya, imannya masih lemah, akidahnya masih gampang digoyah. Wajib, ya, wajib ain. Sehingga barang siapa orang yang tidak mengaji ilmu fikih, tidak mengaji tentang tauhid, tidak mengaji tentang cara pembersihan tasawuf, maka dia azim berdosa. Sebab ini kepaduannya fardu ain secara individuality, secara perorangan. Berbeda dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Seperti ilmu nahwu, bisa matematika, seperti ilmu mantik, bayan, tafsir, ya. Semuanya cepat kifayah, cukup di antara suatu kelompok ada yang bisa satu saja, maka yang lain telah gugur kewajibannya. Fardu kifayah. Dalam bait Kifayatul Adqiya ini, ya, Syekh Syato itu melantunkan bait dengan bahan penting mustaqilun, ya. Wa ta'ala ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakiqul usula, yakni yajibu alaika ayyuhas salik rabihu bima yusiluka ila ridwallahi wa rasulih. Wajib bagi orang yang ingin usul, ingin mendekatkan diri kepada Allah, menuju jalan orang-orang yang dekat kepada Allah, wajib menjalankan 3 ilmu ini untuk menggapai daripada ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Anta ta'allama ilman yasiru ta'ataka wa ibadaka, mempelajari ilmu tentang sahnya ketaatan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa berharap kita kepada Allah, dan tata cara ibadah kita kepada Allah. Itu harus didasari dengan ilmu. Ketaatan contohnya, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu harus menggunakan ilmu, tidak bisa sembarangan. Dan ibadah kepada Allah juga harus didasari dengan ilmu, tidak bisa dengan hanya lip-sync, melihat gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan doang, ya, tanpa didasari dengan belajar, tanpa didasari dengan ngaji seperti ini, talaqi, bertemu langsung, ya. Min wudu'in wa sholatin wa saumin wa zakatin wa mu'amalatin ala waqti syariatin mutaharatin. Di antara keibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, di antaranya kita harus tahu tata cara wudu rukun, wudu syarat sah, wudu pembatalan, wudu harus apa? Harus tahu. Setelah bisa wudu, kita harus mempelajari tentang tata cara ibadah, bentuknya berupa sholat, dari mulai syarat wajib, syarat sah, rukun, ya, kemudian pembatalannya,
sunnah-sunnahnya, hal-hal yang dilakukan semuanya harus dipelajari. Wa zakatun dan tata cara zakat, wa hajjun dan haji. Wa muamalatun dan bermuamalah berbisnis itu harus didasari dengan ilmu. Termasuk ketaatan kepada Allah diantaranya dengan muamalah. Muamalah bisa menjadi suatu ladang pahala apabila dia didasari dengan ilmu, walaupun terlihatnya seperti dunia. Tapi apabila muamalah itu tidak didasari dengan ilmu fikih, muamalahnya bisa menjadi dosa besar, bisa terjerumus ke dalam dosa. Seperti contoh menjual produk dengan label kiloan tapi dibungkus, ya. Secara fikih kalau dia bentuknya 100 gram atau 1 kilo, ya, itu mesti benar-benar 1 kilo pas, tidak boleh kurang. Kalau lebih mungkin kita niatkan sedekah, ya. Kan dilihat tadi kadang-kadang kalau ditimbang kadang-kadang suka beda itu, ya. Untuk mengantisipasi kalau yang refill gitu ya, yang curah misalnya, lebih baik dijual perbungkus niatnya gitu. Sieun ka kurang 1 gram ya kan, muamalatnya tidak sah. Kalau muamalatnya tidak sah, dia belinya tidak sah, berarti barang itu jadi kategorinya haram, ya. Harus benar-benar tak milih bijian atau milih butiran atau kiloan, disesuaikan. Hati-hati, ya, sebab ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Sedikit saja walaupun tidak merugikan konsumen, timbang hiji kurang hiji mau pernah kurang gitu. Walaupun seperti itu, tetap dosanya bagi kita penjual misalnya itu tetap ada dosanya. Walaupun si yang pembelinya itu mengikhlaskan, manehna meunang ganjaran urang mah tetap doraka. Jadi harus tanati-nya dina jual beli teh. Wa ala waqfi syariatin, harus sesuai dengan syariat mutahharati yang suci. Amalun min ghairi ilmin batilun, karena amal tanpa didasari dengan ilmu adalah suatu kebatilan, kesesatan, batil. Qala Ibnu Rusan fi Zubadihi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu madudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan bagi siapa saja orang, dan bagi setiap orang, bi ilmin tanpa didasari dengan ilmu, ya'malu kemudian dia beramal, melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, amalu maka amalnya madudatun, bakal ditolak, la tuqbalu tidak diterima. Kalau amalnya tidak diterima, tidak ditolak, berarti dia belum melaksanakan amal tersebut. Apabila itu yang wajib, berarti dia belum menggugurkan kewajibannya. Apabila itu yang sunat, berarti dia belum mendapatkan pahala sunatnya. Harus didasari dengan ilmu ngaji. Wa yajibu alaika an tata'allama man yasihu yusahihu itiqadaka. Yang kedua, wajib bagi kita untuk belajar tentang ilmu yang meluruskan akidah kita. Bi ayakuna ala wafaqi madhab ahlus sunnah wal jamaah. Kita wajib mengimani, menekadkan, menekadkan akidah apa tekadannya? Akidah menekadkan bahwa ada siksa kubur, ya, bahwa ada ajab kubur, nikmat kubur. Karena sebagian akidah ada yang tidak mengimani siksa kubur, ya. Karena akidah
akidah dalam Islam itu sektenya terbagi ke dalam 73 ya, Islam firqah atau sekte dalam Islam menjadi 73. Dari mulai Syiah di Iran, Syiah itu sektenya ada 12. Di antara yang 12 itu ada sekte yang moderat, ada yang ortodok, ada yang mirip-mirip Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang sesat gitu ya. Banyak. Di antara yang sesat yang melaknat Sayyidina Umar dan Aisyah, yang mengunggul-unggulkan Sayyidina Ali, mengkufurkan sahabat yang lain. Itu ada Syiah yang seperti itu. Malah ada Syiah yang lebih ekstrim lagi, Syiah Qaramito. Yang sekarang itu dari dulu sampai sekarang itu adanya di Bahrain. Kemarin pangkalan militer Amerika dibom ke Iran tadinya, padahal sama Syiah. Cuma Syiahnya dia sebenarnya ekstrim. Qaramito. Termasuk Syiah Qarami itu Ibnu Sina. Iran. Hah? Khomeini mah Iran, yang sekarang meninggal itu dibom Amerikanya. Khomeini Iran, Syiah. Cuman Syiahnya banyak di situ sektenya. Ya, ada yang Qurannya beda, macam-macam. Yang paling ekstrim ya di antara 12 imam Syiah, 12 imamnya, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, ya. Yang paling ekstrim itu Qaramito. Ya, yang adanya di Bahrain, Syiah Qaramito. Sampai kejadian besar tragedi berdarah dalam agama Islam itu dilakukan oleh Syiah Qaramito. Ya, itu diantaranya tokoh-tokohnya Ibnu Sina yang kita tahu sebagai bapak kedokteran Muslim. Ya, padahal mereka itu Syiah Qaramito paling ekstrim. Dulu sekitar beberapa ratus tahun yang lalu, Syiah Qaramito itu membunuh jamaah haji, sekitar 20.000 jamaah haji dibantai. Mekah itu diserang oleh Syiah Qaramito. Ka'bah akan dihancurkan oleh saya. Sehingga Hajar Aswad itu diambil, dicokel dari stand-onnya, plakatnya diambil sampai dibawa. Sampai pada saat itu Hajar Aswad itu tidak ada di Mekah selama 20 tahun. Jadi dibawa ke Bahrain. Dihancurkan. Dulu tuh Hajar Aswad satu bentuknya. Kemudian sama Syiah Qaramito itu dipalu, dihancur. Jadi 7 fragmen. Jadi hancur 7 jadi 7 fragmen. Nah, dibawa oleh Syiah Qaramito ke Bahrain selama 20 tahun. Jadi selama itu jamaah haji tidak ada yang mencium Hajar Aswad selama 20 tahun di Mekah. Itu bisa nyium Hajar Aswad sebab Hajar Aswadnya di Bahrain. Sampai saat itu direbut lagi Hajar Aswad itu diletakkan kembali oleh kerajaan Turki Utsmani. Oleh pasukan Turki diserang Bahrain, kemudian diambil lagi itu Hajar Aswad, dan 7 fragmen itu disimpan 6 di Mekah, 1 fragmen ada di Topkapi di Turki. Jadi Hajar Aswad itu ada dua tempat, bukan di Mekah saja ada Hajar Aswad, tapi ada di Turki menurut ada sejarah gitu. Jadi ada di Turki itu di museum Topkapi, ada di paling tinggi di museum itu ada fragmen daripada Hajar Aswad yang dipecahkan oleh Qaramito. Sisanya baru dibawa ke Mekah. Termasuk diambil itu jejak batu di Masjidil Aqsa. Itu Syiah Qaramito, Syiah paling ekstrim di dalam Islam, sampai dia menghalalkan darah, menumpahkan darah orang-orang yang tidak sejalan dengan akidah mereka. Ya. Nah, Islam itu terbagi 73. Ya. Yahudi terbagi lagi 70 berapa? Yahudi, Nasrani sama terbagi. Ada yang protes, ada yang Katolik, ada yang Ortodok, ada yang Satanik, macam-macam. 73. Ya, banyak. Nah kita, ya, akidah kita dia pun ala waqfin ma dhahaba ilaihi al-sunnah wal jamaah, ya, Imam Maturidi, Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari. Wa dzalika li tahriju bihi al-i'tiqadatil fasidati, untuk menjaga dari
di mana akidah mereka menentukan setiap orang yang berdosa besar tidak ada pintu tobat bagi mereka. Mu'tazilah tuh. Paham? Mu'tazilah itu paham yang mengedepankan akal daripada Al-Quran. Sehingga mereka Mu'tazilah itu mayoritas tidak mengimani daripada siksa kubur atau azab kubur. Modal mah modal ke kiamat urusan. Itu akidah Mu'tazilah. Kebanyakan Mu'tazilah itu ahli retorika, dia akalnya paling jago-jago. Ya, sehingga banyak bermunculan dinasti Mu'tazilah berkisar sekitar 1500 tahunan. Banyak ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Mu'tazilah, gitu ya. Jadi ilmuwan Muslim itu kebanyakannya sektenya akidahnya Mu'tazilah, ya. Abbasiyah maksudnya, ya. Dinasti Abbasiyah dengan akidah sekte Mu'tazilah, sehingga yang mengklaim dirinya mengikuti sunnah Nabi dan mengedepankan nas Al-Quran dan hadis Nabi tanpa mengedepankan otak, maka dia akan ditumpas, ditindas. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan Imam Ahmad bin Hanbal itu Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Mu'tazilah kan klaim mereka itu, ya, akidah yang tertanam dalam hati mereka itu Al-Quran adalah makhluk. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semua yang bertentangan dengan Mu'tazilah maka dia akan ditumpas, ya, akidahnya. Kemudian wal Jabariyah, sekte Jabariyah wal Mujassimah, dan Mujassimah ada Qadariyah, ya. Jabariyah mah akidah menekankan bahwa setiap yang kita lakukan itu hasil dari payah kita, itu Jabariyah. Maksa jabar itu kan maksa, gitu ya, kehendak sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita menekatkan sukses itu karena usaha kita, itu Jabariyah. Tidak menghakikatkan pencapaian kita kepada Allah, tapi karena jerih payah kita, maka itu sekte Jabariyah. Ada Qadariyah, semuanya kumaha Allah we, kumaha Allah we, kumaha Allah we, tanpa ada ikhtiar, itu sekte Qadariyah. Ada lagi yang sekarang masih banyak, masih bertebar. Qadariyah, Jabariyah mungkin sudah sedikit hilang mungkin ya. Mu'tazilah, apalagi Mu'tazilah sudah hilang. Cuman Mu'tazilah itu pecahannya yang paling ekstrim itu Khawarij. Ya, akidahnya sudah hilang, tapi menyusut di situ menjadi kaum Khawarij. Ini diantara ada yang sampai sekarang masih banyak itu Mujassimah. Kaum sekte Islam Al-Mujassimah. Apa Al-Mujassimah? Mujassimah itu jismun. Jism itu raga. Jadi menekankan Allah itu memiliki raga. Ini disebut Mujassimah. Allah itu berwujud berjisim. Sedangkan kalau dalam Asy'ariyah Allah itu wujudnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang menyerupai Allah, tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Nah, kalau sekte Mujassimah itu diantaranya Allah ada arsy-istawa, Allah itu bersemayam duduk di atas aras. Sedangkan kalau kita Ahlussunnah tidak boleh menekatkan Allah ada di atas aras. Ya. Harus menggunakan ilmu majaz, gitu ya. Tidak boleh menekatkan, sama saja itu seperti makhluk, ya, menyamakannya dengan makhluk berjisim, ya. Hati-hati, ini sekte Mujassimah ini kalau sekarang itu ya sekte-sektenya Wahabi, ya, sekte Wahabi. Dan mulai sekarang Wahabi emang sudah mulai berkurang sih ya, alhamdulillah, karena mufti-muftinya, ulama-ulamanya sudah mulai berpola pikir yang sehat sekarang, ya. Mufti di Saudi kebanyakan dari Wahabi itu dari sana berpusat di Saudi, ya. Kemudian menyebar ke Aljazair, ke Albania, kemana-mana, ya. Itu sekte Mujassimah yang menekan Allah berjisim.
dengan bukan akal ya, tidak masuk dengan omongan-omongan guru kita, itu kita mesti ditelaah dulu ya, jangan langsung diserap karena mereka emang jago berdalil, jago dengan hadis Quran, mereka paling jago gitu ya. Emang di basicnya, di dasarnya, kondisinya seperti itu senjatanya. Wa yajibu 'alaika aidan an tata'allama ilma yuzaki qalba wa yutahhiru min akhlaqi damiyati kal kibr wa riya wal hasad wa risu ghaira min amradil qalbi. Wajib bagi kita, wajib ain, tidak bisa oleh orang lain, sehingga kewajiban itu tidak bisa dibebankan ke anak, tidak bisa dibebankan ke istri, tidak bisa dibebankan ke siapapun, ke orang tua. Wajib sendiri dia yang tahu belajar ya. Mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati, mensucikan, menzaki qalbi, mensucikan dan membersihkan hati dari alaq-alaq yang buruk seperti takabur. Takabur menganggap dirinya paling baik di antara orang-orang lain. Termasuk daripada sifat takabur itu ketika kita tidak dihargai oleh orang dan kita merasa sakit hati. Batur menang bongsang keresek berem, kurang bongsang lepet pada orang di ustaz. Jadi hati itu bahaya sifat takabur di dalam. Sifat takabur tak itu takabur. Kurang teh mau ngaji, tapi kau jamaah saeutik si itu mah macam dari kamari orangnya udah tidak kayak ini zaman kau bisa loba ya. Tanah hukum ke mana? Takabur merasa dirinya paling baik, sebab dosa paling pertama yang dilakukan makhluk Allah itu takabur yang dilakukan oleh iblis. Ya. Iblis merasa bangga karena diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah yang diinjak-injak. Ya. Dengan bangga menganalogikan dia lebih baik daripada Nabi Adam. Maka sebagai ulama itu ya, Imam Abu Hanifah sempat dinasihati oleh Sayyid Ja'far As-Siddiq, cicit baginda Nabi. Kis, jangan mengkiaskan, menganalogikan. Ya. Nah, menganalogikan itu termasuk daripada tentang setan itu menganalogikan dirinya lebih baik karena terbuat dari api, Nabi Adam dari tanah karena terbuat dari hina terbuat dari tanah. Kibar, hilangkan sifat takabur, lenyitkan sifat takabur. Batu ngomong saluhur orang antep ya antep. Saya bisa ini bisa itu, guys antep jenteng saya jadi urusan manehna ieu eta mah. Dan batu ngomong luhur, tapi ka ulah pun make tarajih ngomong ke manehna. Ya, enggak sejenting gitu. Jadinya anak emang mana mah lebih hebat gitu lah. Ya. Takabur. Wariyaun jeung riya. Sirkul asghar. Dia ini musyrik yang kecil ya. Hati-hati dengan penyakit riya karena dia itu musyrik yang kecil, susah dideteksi. Ya. Itu yang paling ditakuti Nabi itu riya. Bagi umatnya diantaranya syirik yang paling ditakuti Nabi itu bukan dia mensekutukan keris, mensekutukan batu angking, benda-benda tersebut bukan. Kan itu Nabi yang dikhawatirkan, yaitu sirkul asghar, riya. Dia itu pengen terpandang oleh orang lain bisa ngaji. Dia itu pengen terpandang oleh orang lain rajin ibadah. Pengen terpandang oleh orang lain rajin sedekah. Terpandang orang lain karena dia bisa ngaji. Hilangkan sifat riya. Pengen terpandang kayak ketinggalan ku jelema. Setiap amal yang ingin terlihat oleh manusia itu namanya riya. Pengen terlihat nih oleh manusia dalam ibadah. Ya, dalam ibadah itu adalah riya. Kerja bakti, ibu jelema kesuk bagian ibu jelema ngado ngopina doang. Riya, hilangkan sifat riya. Riya ini paling diwanti-wanti
dilewati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini satu, susah dideteksi, kedua itu bisa digunakan setan itu di penghujung daripada kehidupan seseorang. Contoh, kayaknya orang terbenghar, kita dalam keadaan finansial oke lah, mapan. Ada teman kita yang minjem uang, nggak usah pinjam, berapa butuh? Butuh 10 juta, nih saya transfer 10 juta, free, gratis, nggak usah dibalikin, saya sedekah. Ikhlas. Karena dalam kondisi finansial lagi on, lagi oke lah, gitu ya. Finansial lagi oke. 20 tahun kemudian finansial dia menurun, usahanya kolep, ya. Dia utang kemana-mana, dan melihat temannya yang 20 tahun dulu dia bantu diberi 10 juta misalkan untuk modal usaha, sukses dunianya, wah hidup mapan, rumah mewah, mobil banyak. Kemudian si orang yang pertama dulu meminjamkan uang itu, memberikan dia bantuan, minta tolong, wih hebat nih, sekarang lu udah sukses ya, udah mapan, enak lu hidup nih, coba deh, bantulah gua lagi kolek nih, gua lagi butuh duit nih, coba bantuin gua transfer lah lo 5 juta, nggak usah gede-gede, 5 juta, gua nih lagi ada desak nih, lagi kebutuhan transfer, sorry ya, usaha dong begitu, sorry ya, usaha dong lo, main minta aja, usaha dong, ya, enak aja main minta transfer usaha, ya. Wah naik pita, 20 tahun lalu bantu naik pita, lo kalau dulu gua bantu nih 10 juta gua nggak kasih lu transfer, lu nggak bakal kayak gini hidup, lu bakal susah seumur hidup kalau gua bantu. Nah 20 tahun 10 juta dengan ikhlas bisa hancur dengan ucapan seperti itu 20 tahun kemudian. Jadi hancur, hilang pahala 10 juta. Nah, duit temenan, duit gak transfer, pahala hilang. Hati-hati, ria, hati-hati, jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita yang dulu kepada siapapun, mau itu ke orang lain, ke teman, maupun itu ke orang tua atau ke saudara. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan ke siapapun, ya ke siapapun. Ya udah, ngomong kalau punya, mungkin dia, ulah hati-hatinya, nggak bisa air susu seorang ibu itu mau bisa gantian duit model rumah, mau bisa. Kasih sayang orang tua kepada kita tidak akan terbalas oleh apapun. Kalau mau pakai materi itu minimal pakai materi dulu lah. Hidup kita misalkan udah 23 tahun, itu kalau dinominalkan pengeluaran untuk biaya hidup kita sehari minimal 25.000, kemudian makin pertama tambah lagi 1.000, hitung saja 23 kali 365 kali 5.000, balikin duit kalkulator itu secara materi ya. Kalau menghitung secara materi balikinlah itu. Ayah mah orang lain masih gini, bener-bener pak, bener-bener mah, gimana? Jadinya jangan mengungkit-ungkit sekali lagi kebaikan itu siapapun, terutama orang tua, jangan diungkit. Nah, hilangkan rasa ria, wal hasad dan hasud. Hasud itu ingin hilang kenikmatan pada diri orang lain. Hasud tuh, di antaranya orang lagi enak-enak hidup, kita usik-usik supaya derajatnya diturunkan, supaya orang lain menghina dia, supaya orang lain menganggap dia tercela. Itu hasud tuh. Berharap kenikmatan yang orang lain miliki hilang darinya, walaupun tanpa kenikmatan itu tanpa kembali kepada yang hasud itu. Kalau kenikmatan itu kembali kepada yang hasud berarti maling gitu mah. Ingin menghilangkan kenikmatan kepada orang lain supaya kenikmatannya itu pindah ke kita, itu berarti gosip, bukan hasid, tapi gosip. Orang yang menggosok, orang yang dolim,
mengambil hak orang lain untuk dirinya, itu zalim, sama dosa. Hasud ini dia berharap kenikmatan yang terdapat pada orang lain itu hilang. Hasudnya. Wahirsu jeung kadadamas kana dunya, yang ada di dalam pikirannya kebahagiaan dunia saja tanpa memikirkan kebahagiaan akhirat. Yang ada di pikirannya prospeknya tahun depan harus kebeli ini, tahun depan harus kebeli itu, tahun depan harus dapat ini, tahun depan gak memikirkan tahun depan saya harus sedekah seperti ini, tahun depan saya harus investasi akhirat segini, tidak memikirkan itu hirsu. Kita seorang muslim hidup di dunia ini cita-cita cuma harus dua, tidak bisa satu. Rabbana atina fid dunya hasanah, di akhir tua pengen bahagia, wa fil akhirati hasanah, setelah tua muda kembali nanti di padang mahsyar hasanah, dalam keadaan bahagia. Ya, ketika seseorang sudah mati di usianya itu akan kembali muda seperti Nabi Isa, ya, akan terlahir seperti Nabi Isa usianya, ya. Dia akan kembali muda lagi di padang mahsyar itu, ya. Nah, Yesus jangan sampai cita-cita dunia kita itu menghalangi cita-cita kebahagiaan kita di akhirat, ya. Jangan sampai kita totalitas untuk kebahagiaan di masa tua kita menyampingkan kebahagiaan yang kekal nanti di akhirat, ya. Kan gitu kadang-kadang, ya. Bisa dipikiran, ya sudah dipikirin, ini anak saya nih sekolah sini, oh ada masalah di sini, kalau sini, oh ini sukses nih di dunianya, tanpa memikirkan kesuksesan akhirat anaknya misalkan, ya. Jadi tidak dilirik sholatnya seperti apa, tidak dilirik baca Qurannya seperti apa, yang dilirik cuma nilai IPK, yang dilirik cuma prestasi dunianya tanpa menilai ibadahnya. Alhamdulillah. Nah, berarti itu termasuk hirsu, ya. Kadedemes katunya, hilangkan sifat hirsu. Wa ghairiha min abradil qalbi, dan lain sebagainya berkaitan dengan penyakit hati. Kemarin disebutkannya inna fil jasadi dina arba'innya mudghah, dengan hadis nomor 5 tadi maghrib. Ija salat jasadu, ija fasadat jasadu. Apabila hati seseorang itu Allah pakai al-qalbu, apabila hati seseorang ada penyakitnya, maka di otaknya pun yang ada notif nate negatif doang. Lamun hatina goreng mah, yang hatinya jelek, ketika ningali ayam itu terbesit dengan kumaha carana ngabungkus ieu ayam. Beta kaya mah kumaha ieu manteman ayam. Ningali dengan sangu keluar laut di mana-mana. Lamun hatina goreng lumpat karena notifikasi dina pikiranna itu aya ngeres. Mayan dengan sangu ieu lapun. Ih, kita mah. Kumaha ieu carana? Itu terbesit pikiran notif yang jelek itu dari hati yang kotor. Lamun hatinya bersih, notif karena pemberitahuan dina memori otak, dia pikiran ieu karunya aya batur euy. Manusia, ieu moal matur neangan ieu boga apa gitu. Anu hatena bersih mah, gitu nya. Penyakitan mah. Eta paling utama mah hati-hati. Dan dari pikiran itu, dan dari hati itu naik ke pikiran, dari pikiran itu akan direalisasikan oleh kelakuan kita, ya, dari amal kita. Setiap amal yang buruk bersumber dari pikiran yang buruk dan bersumber dari hati yang berpenyakit, ya. Sholat subuh, udah sholat subuh karena pikiran notif subuh make kedeng. Dari notif itu cuma dari hati nage no kotor, ya. Hati kotor itu penyebabnya karena banyak maksiat, saperti ngepus kan hideung hate kesideung hatena lupa karena pikiran juga karena itu bukannya puasa ibadah ini saya memang kita jadi sudah terkeberat. Gitu ya, notif seperti itu.
bersihkan dari sifat-sifat hati yang kotor, karena hati yang kotor mudah terjangkit hawa nafsu. Hawa nafsu yang bisa mengalahkan akal. Yang bisa mengalahkan akal itu cuma hawa nafsu. Ya, nggak ada bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang bisa membuat orang lebih hina daripada anjing itu ketika hawa nafsunya akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu. Dan seseorang bisa punya level derajat seperti malaikat ketika hawa nafsunya bisa dikalahkan oleh akal. Ya. Kan anu gede nafsu terboga akal mah cuman hewan kalau diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal, cuma diberi insting naluri doang. Ya awewe sikat, di mana memang nafsu tuh. Artinya hewan mah. Sebaliknya malaikat tidak diberi nafsu tapi diberi akal. Gitu ya. Manusia mah diberi akal, diberi nafsu. Jadi bisa tergantung kekuatan mana itu mengalahkan seperti apa hawa nafsu itu oleh akal. Ya. Haji salah satu padu ainin fa'rifan wa'mal biha tasur najatun wa'tala yakni haji uluma asali sata ain ilma alladhi yasiru ibadah wa ilmu alladhi yasiru itiqada wa ilmu alladhi yasiru akil qalba fadu ainun fa'rifan. Maka tiga ilmu tadi yang sudah dijelaskan itu hukumnya, mempelajarinya fardu ain, sehingga fardu ain itu wajib kita mencarinya walaupun kemanapun. Kita bermukim satu kampung yang tidak ada ulamanya, kita tahu sholat kita tahu, tapi kita tidak tahu misalkan permasalahan hak-hak, misalkan orang cicing di tempat itu yang status anu mata wajib tak neangan ilmu nanti walaupun ke negeri seberang ya fardu ain fa'arifanna ay yajibu al ahli ta'limuha wal yasa'an jahliha, tidak diampuni kebodohannya orang yang untuk sekarang terutamanya. Tidak ada untuk saat ini orang yang bodoh diampuni kebodohannya. Tidak ada. Ini sholatnya gitu kok. Kenapa sholatnya seperti itu? Saya nggak tahu nih Pak Ustaz. Nggak tahu nih. Oh ternyata sholat. Terus ibadah saya sebenarnya dosa. Tidak sah. Kan saya tidak tahu. Nggak ada udzur. Ya tidak ada udzur kebodohan untuk saat ini. Ustaz banyak, kiai banyak. Ya. Jangan di YouTube. Kemarin kami sebutkan kalau selama masih ada guru-guru yang masih ada di sekitar kita, wajib belajar ke situ dulu sebelum kena YouTube. Itu kan cuma selingan lah, gitu, ya. Wajib belajar kan ya ustaz setempat, ya. Wajib kita belajar dulu. Fardu ain, sehingga diamnya dia dalam kebodohannya termaksud maksiat. Dosa orang yang wailun liman sakata an jahlihi, celakalah orang yang diam dengan kebodohannya, tidak mau. Nah, kadang-kadang orang diam dengan kebodohannya itu karena merasa kadang-kadang dia merasa dia sudah benar, udah mati saya, udah tahu itu. Nah, kadang-kadang ada sifat seperti itu. Orang balas ngaji itu karena terkadang terdorong oleh hawa nafsu, karena merasa dirinya sudah tahu itu, ya, menyepelekan ilmu misalkan ya. Itu wailun liman sakata anjah, celakalah orang yang diam dengan kebodohannya. Lebih celaka lagi orang yang bodoh tidak tahu bahwa dia itu bodoh. Bisa ketahuannya ketika dia ngomong-ngomong ini gini. Misalnya padahal dia itu tidak sesuai dengan awalnya dengan ilmu misalnya. Itu dia orang yang paling celaka itu orang yang bodoh, dia tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Ya. Kata
yajibu ain, wajib ain, tidak ada keringanan, tidak ada ampunan bagi yang bodoh untuk zaman sekarang. Lamun ayeuna aya jalma, apabila sekarang ada orang kemudian baca Fatihahnya tidak benar, dalam sholat baca Fatihah tidak benar dengan alasan kan bahwa kita ngaji 2 rakaat, ya tidak diampuni, kemudian wajib dia ngaji membentulkan Fatihah, wajib. Ya. Beda kalau yang dari dulu kerdetik ngaji gaya Fatihah itu diajar nggak bisa mereka, pola do gitu ya misalnya. Sewe tanpa diampuni itu mah, ya diampuni bodoh ya. Tetap wajib kita harus belajar semaksimal mungkin. Wajib aku letak oleh seorang jahwa. Wahadhi ya ilmu ulumu syari'atu an-nafi'atu fa'mal biha. Ilmu syariat yang sangat bermanfaat, amalkan lagi. Ayat annaula khalasa lil alimi illa ija amala bi ilmihi. Karena sesungguhnya tidak ada kebersihan bagi seorang alim kecuali ketika dia beramal dengan ilmunya. Wa ila qawaminal halikin, apabila orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang rusak. Sebagaimana itu urusan dalam bait syair kitab judulnya. Famal walau bi usyrika zakati ta'ud bi nuril ilmi min numati fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'ajabun min qabli abidil wasan. Dinasulan itu ubadil wasan ya. Jadi ma'abidil wasan. Fa'mal, beramallah walau bi usrin, walaupun cuma 1/10 ilmu. Kajakatin seperti zakat perbandingannya. Sebab mengamalkan 100% daripada ilmu syariat itu jarang, susah. Minimal mengamalkan 10% ilmu syariat. Nah, 10% itu diantaranya ya bab ubudiyah harus benar. Ubudiyah harus benar tentang ibadah kepada Allah Subhanahu muamalah gitu ya. Di model kayak itu nama merek fatwa, hisab, ruqyah, sama terus kita padu kipaya sama kurang usul minimal 10 lah, 10 ilmu syariat, 10 kita amalkan dari mulai sholat sunat ya, mengisi puasa, tahrud binuril ilmi min julumatin, maka akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Jelema anu teu ngaji mah poek we hati nanti sebelah 3 olah nanti tidak berpotensi pahala. Fa'alimun, maka orang alim yang mempunyai ilmu bi ilmihi, dengan ilmunya itu lam ya'malan, tidak mengamalkan, mu'ajabun, maka bakal diajab min qabliha bil wasat, sebelum orang-orang penyembah berhala disiksa. Jadi the first person ya, orang yang pertama disiksa itu nanti di akhirat itu orang alim, pak ustaz, pak kiai, ya, santri. Anu disiksa pertama, mana santri pak ustaz kena? Anu teu ngamalkeun kana ilmuna. Nyawa keutamaan sholat isya berjamaah itu sama dengan punya pahala tahajud sampai jam 12 malam. Kemudian berjamaah ditambah berjamaah sholat subuh, sama saja dia semalamnya itu ibadah kepada Allah. Baik teh subuh ngapus gitu, no? Isya ngapus tapi jam 2 malam subuh keberangan. Nah, udah model gitu. Pertama
di dunia, maka siapa yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari maka dia akan selamat di akhirat dan akan diangkat derajatnya di dunia. Jadi Pak Ustadz mana amplop sabar cicing oge dihareup Pak ibarat teu hiji jeung budak leutik parut bangsa diangkat derajatna ka Allah boga ilmu diamalkeun maka diangkat derajatna ku Allah. Nah dalilna qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan orang-orang yang beriman di antara kalian semua beriman jeung bakal diangkat ke derajatna jelema-jelema anu dipaparina ilmu Allah tuh ngamalkeun kana ilmuna. Qala mufassiruna lecek Bapak Ima yakni ya Allah alladzina amanu minkum darajatan wa hidatan. Orang yang beriman dibanding dengan orang yang iman tidak beriman berarti darajatan wa hidatan satu derajat saja bedanya. Waladzina utul ilma darajatan kasiratan. Untuk yang berilmu derajat lebih unlimited kasiratan ya nakira ya unlimited tuh. Namun al-kasirah mungkin ada batasan namanya. Cuma kasiratan unlimited. Loba nanti kira-kira gitu nya. Malah sebagian redaksi ulama menyebutkan ya orang yang berilmu itu dispesialkan ketika nanti di Telaga Kausar. Kalau orang awam yang akan masuk ke surga itu dia minum di Telaga Kausar dengan tangannya sendiri. Minum, pada gelas. Tapi kalau orang yang berilmu langsung baginda dari tangan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW minum. Mau masuk surga, Kausar minum. Langsung panangan Nabi diinumkeun. Jelema anu boga ilmu mah ada kasus surgana minum Telaga Kausar tapi ku panangan kanjeng Nabi langsung beri keutamaan spesial ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqullahu lama yaumal qiyamati ala sayyidil mu'minin bisab'ami adarajatan. Menurut Ibnu Abbas Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu derajat yang diperoleh bagi orang yang berilmu berbeda dengan orang mukmin biasa yaitu adalah 700 derajat ya. Wa baina darajataini khamsa mi'ata amin. Di antara derajat ke derajat itu sejauh 500 tahun. 500 tahun. Spesial ya. 500 tahun per derajatnya. Sedangkan diangkat derajatnya itu 700 ya bisa itulah 350 pada waqad syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam talabal ilmi mausulun ilal jannati wa anal malaikatal kiramata dimutalibal ilmi ikraman lil ilmi wala tanzimun ila man kana adiman fi malakutis samawat ya bisa tadi garis bawahnya. Baginda Nabi bersaksi sesungguhnya santri atau orang yang mencari ilmu agama akan menuju surganya itu. Wa annal malaikat sedangkan malaikat yang mulia akan mengagungkan talibul ilmi. Orang yang mencari ilmu akan dimuliakan oleh malaikat disambut ikraman lil ilmi karena memuliakan ilmu. Sebagaimana di dunia pun sama ya. Ayo cuma gede mah dimuliakeun ku loba cuman hati-hati orang yang memiliki ilmu itu bukan berarti harus jamaahnya banyak atau viewernya banyak atau ratingnya tinggi. Kadang-kadang dia mah ngamuliakeun kiai anu sataun sakali datang menyepelekan kiai nu poe di kurang silakan. Bagian mau balik gede mah disambut pakai gordena petasan, pakai handro, puting-putingan, ya, bisa lepar salaman ge. Tapi kalau niat setelah lagi hangat barokah, non, tapi
leungeunna barudah dir berarti cium tangan can anu salam tempelna can yang terhormat al mukarram dina pangna teh nya disebutna teh ketika kitu nu satahun sakali ari kiai lembur sorangan sarua eta teh boga ilmu sarua eta kadang-kadang kiai sorangan deui ketika ditengkak ilahnya ketika dikucilkeun naon teh cilaka tah baur-baurnya kurang kadang-kadang gitu sok itu kadang-kadangnya kayak gede mah berjeng teh teh bae jeung aya urusan mah lain ka manehna gitu teh tetep urusan mah orang kiai lembur aya nu maot kiai lembur aya pengajianna nanya-nanya kiai lembur mah mungkin kayak itu aya tahlilan kiai lembur moal ka itu bari jeung angpona teh duit teh jeung goreng tahlil nanti saminggu ayo kiai batur mah berapa nomor rekening duit teh kitu apa sarua ngagungkeun kiai kampung ajeun kiai YouTube kiai gede terkenal sama saja ya beda-beda gitu. Wala tajimun ila man kana aziman bil malkuti. Tidak ada yang mengagungkan kecuali yang diagungkan oleh malaikat yang di langit. Dibedakan memiliki kemuliaan dispesialkan oleh malaikat. Maqala badul masyaikhi wa rada'ana rajulun sanada min al-kashf. Wa kana la yaqumu li ahadin illa li talibil ilmi wa yaqulu inna ma mu'min ma'annahu kana la yakunu nasiru syadidun sallallahu alaihi wasallam ma bis samawati wal ard diceritakan ada bagian pada guru-guru ada seorang laki-laki warada alaina rajulun sanada min al-kashf dinisbatkan kepada orang itu dia ahli kasyaf bisa melihat hal-hal yang gaib wa kana la yaqumu li ahadin illa li talibin dia tidak akan pernah berdiri kecuali berdirinya itu untuk mengagungkan orang yang memiliki ilmu. Dia kiai lamun aya santri menanggung. Tapi mun aya jelema beunghar aya cicing. Aya pejabat tatap cicing mungkin manehna cenah dongko ka urang. Ya. Ada orang yang berpangkat tinggi, biarkan dia yang membungkuk untuk salaman kepada saya gitu. Kecuali kecuali yang rajin liungan, jadi santri, manehna nangtung berdiri langsung ya. Wa yaqulu inna ma aqwamul ijarah itu mari kita kumu karena saya melihat kalau ada orang yang rajin ngaji, yang santri, yang malaikat pada berdiri semua. Saya pun tidak mau kalah dengan malaikat. Masa malaikat saja berdiri saya diam saja, gitu. Tapi ahli kasab kan. Ma'ana kana la ya'rifun nas. Wa syahida aidon sallallahu alaihi dan Nabi bersaksi bahwa bagi orang yang menuntut ilmu itu akan mintai ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa yaman su'adzau min nasibin tashdul malik bisamatin istighfari lahu tidak ada tempat yang lebih agung daripada tempat disebutkannya malaikat langit dan bumi kecuali memintakan ampunan kepada orang tersebut. Bahwa masbul bima wabi wa masbul bi du'ai lahu. Tidak akan ngapedah tengah denge doa para malaikat. Pama warada fi padri ulama syukasiratu tayazkuruna di pada lagi dan suatu. Oke, diteruskan ya tentang